Pemirsa Intens Investigasi, usai heboh pertunangan secara tiba-tiba Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana pada 4 Februari lalu, maka publik juga dibuat heboh perihal kapan pernikahan keduanya akan digelar. Mengingat Ayu sudah siap dilamar Letu Muhammad Fardana dengan masa perkenalan yang cukup singkat, tidak sampai 2 bulan. Jadi tidak menutup kemungkinan jika pedangdut tersohor itu juga bersedia segera dipersunting Letu Dana pada tahun 2024 ini. Seperti apa penerawangan Hart Gumai? Benarkah Ayu dan Letu Dana hanya cocok di awalnya saja? Benarkah meski berhasil menikah, tapi ujungnya Ayu akan kembali alami kegagalan berumah tangga? Jika Hart Gumai memberikan peringatan kepada hubungan Ayu dan Letu Dana, sebaliknya Denny Darko melihat Ayu dan Letu Muhammad Fardana justru memiliki kecocokan luar biasa. Apalagi keluarga mereka juga sudah cocok dan memiliki hubungan yang baik. Benarkah kehidupan rumah tangga Ayu dan Letu Muhammad Fardana nanti akan langgeng meski ada masalah yang muncul dalam pernikahan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana, di mana keduanya pun sudah tidak sabar menanti hari bahagia mereka itu, tiba-tiba mengejutkan, Hart Gumai ungkap penglihatannya terkait hubungan Ayu dan Letu Dana di sebuah podcast. Hart Gumai menyatakan penglihatannya tentang masa depan rumah tangga Ayu dan Letu Muhammad Fardana kelak. Menurutnya pernikahan Ayu akan baik-baik di awalnya saja. Karena itu ia menghimbau agar Ayu hati-hati usai berjalannya pernikahan. Hart Gumai bahkan menegaskan kondisi rumah tangga Ayu dan Letu Muhammad Fardana kelak akan ditentukan dari sikap Ayu. Jika Ibunda Bilqis itu bisa mengontrol diri dengan baik, maka pernikahan mereka akan selamat dan sebaliknya. Baik-baik aja awalnya, tapi hati-hati belakang. Semua akan baik, akan cocok asalkan dari Ayunya bisa ngontrol diri. Saya lihat dari segi ekonomi tidak seimbang. Sebenarnya hubungannya cocok, tapi kontrol diri kalau misalkan mau tetap baik-baik aja, terima padanya. Kalau enggak, cerai. Jika Hart Gumai memberikan peringatan kepada Ayu usai pernikahannya dengan Letu Dana berjalan, maka beda dengan Denny Darko yang melihat Ayu dan Letu Dana sebagai pasangan yang memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dan luar biasa. Apalagi keduanya diperkenalkan oleh orang tua mereka. Dan beberapa waktu lalu, orang tua Ayu dan juga orang tua Letu Muhammad Fardana juga menjalankan ibadah umroh bareng. Hal ini membuktikan kalau hubungan keluarga mereka sudah dekat dan baik-baik saja. Ditambah lagi dengan latar belakang calon suami Ayu yang merupakan seorang TNI, diharapkan bisa membimbing Ayu dan Bilqis dengan baik. Ya, kalau saya kira banyak sekali hal-hal yang memberikan jaminan akan hal itu tadi. Bayangin seorang TNI perwira yang otomatis secara mungkin kalau kita bilang status itu sudah pasti ya. Seorang laki-laki ini yang dicarikan kepastiannya. Sesuatu yang akan memberikan hal yang akan bisa dijadikan sebuah tumpuan untuk wanita yang dinikahinya.
Jadi kalau saya kira nggak cuman orang tua Ayu, nggak cuman ayah dan umi saja, tapi semua keluarga. Kalau menikah dengan perwira TNI, ya pasti akan happy. Semua keluarga nggak ada alasan buat menolak Ayu ya. Ayu ini kalau dilihat dari Page of Cups ini seseorang yang serba bisa loh. Dia itu diawali dengan menyanyi, jadi host, komedian, aktor film. Wah, dia tuh segala macam bisa. Cantik. Dia juga seseorang yang nggak pernah ada berita-berita miring tentang dirinya, ya kecuali tentang gosip ya, dengan Raffi yang kalau saya kira itu nggak bisa dibuktikan sampai detik ini. Jadi kalau saya kira sih nggak ada alasan buat nggak menerima Ayu. Kalaupun ternyata, kok penyanyi dangdut, saya pikir penyanyi dangdut lebih kaya-kaya dibandingkan ya profesi-profesi penyanyi yang lainnya juga yang mungkin kalau nggak ditekuni dengan serius, ya Ayu ini termasuk yang sukses di bidangnya. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik. Kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Meski cocok, namun jarang yang mulus dalam sebuah hubungan. Itu juga yang diterawang Denny Darko atas pernikahan Ayu dan Letu Muhammad Fardana kelak. Namun Denny melihat kemungkinan tantangannya tidak terlalu banyak. Dan jika ada tantangan, itu lebih pada saat Ayu dan Letu Dana harus menjalankan LDR usai mereka sudah menikah nanti. Dan saat itulah akan muncul beberapa isu dari orang-orang tidak suka terhadap pernikahan mereka. Saya kira akan lancar, tapi memang Ayu ini akan tetap dihantui oleh masa lalu. Nah ini kalau wartawan seneng nih dapat judul kayak gini. Denny Darko melihat Ayu dihantui masa lalu. Bukan karena Ayu Ting Ting, tapi karena semua wanita, terutama yang pernah menikah janda, terus kemudian mau menikah tapi gagal, ya tentu saja pasti akan dihantui hal-hal yang ada di masa lalu. Dan saya katakan begitu karena ini sebenarnya terlihat dari wajah Ayu Ting Ting yang di sini kan nggak kelihatan akan happy banget atau kayak exciting. Saya kira ini karena Ayu itu masih tetap memanage ekspektasinya untuk ya makanya tunangan dulu, nggak langsung menikah. Wait and see. Tapi saya lihat semuanya berjalan baik untuk Ayu Ting Ting dan Mas Fernanda. Saya nggak bisa ngomong kalau itu. Doain aja ya. Doain aja itu. Oke, bismillah aja. Ntar juga teman-teman tahu kok. Gak mungkin saya undang ya Bu Ayu. insya Allah. Ada yang meramal pernikahan Ayu dan Letu Dana akan baik-baik saja. Lalu ada juga peramal yang melihat hubungan mereka hanya baik di awal saja. Ya, semuanya sah-sah saja. Namun yang jelas sang calon mertua Ayu terang-terangan memuji Ayu dan menerima dengan tangan terbuka untuk Ayu menjadi menantunya. Lantas benarkah saking merestui hubungan anaknya dengan Ayu, ayah Letu Muhammad Fardana memuji Ayu habis-habisan? Dan seperti apa juga kesan sang ayah saat melihat Ayu, calon menantunya yang notabene seorang artis itu? Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, meski pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana masih dirahasiakan kapan digelarnya, namun yang jelas menjelang hari bahagia itu tiba, muncul sosok calon mertua Ayu yang ternyata mantan pejabat Mahkamah Konstitusi. Diungkap calon ayah mertua Ayu, Darcy Akib ini, ia melihat sosok Ayu sebagai sosok yang baik dan sayang kepada keluarganya. Sedangkan untuk urusan pernikahan mereka, Darcy menyerahkan sepenuhnya kepada keduanya. Walau di satu sisi, Darcy sudah tidak sabar ingin menikahkan anaknya dengan Ayu. Dan ia juga yakin kalau mental keduanya sudah sama-sama siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ya sepanjang ini saya pikir ya memang ya termasuk
Ya kalau kita tanggapannya masing-masing dari pihak kita sisi mana yang mandang orang tuh kan. Tapi kalau menurut saya ya dia baik kok. Dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan juga ya nanti sama kita juga kan. Sebenarnya kita nggak mau gangguin kalau dia tugas. Ya kita hanya berdoa, kan namanya kan tugas negara kan kita nggak mau gangguin. Ya jadi ya saya bilang siap tidak siap ya harus siap kalau memang mereka udah menentukan untuk nikah. Iya kan tergantung mereka ini. Nah pengetahuanku belum juga. Ya apa karena belum dikasih tahu apa. Tapi sekarang saya belum. Ya kalau dana ya dia militer pasti sudah siap ya. Istilahnya militer ya kita juga siap juga dukung terus. Darsi Akib juga menjelaskan Letu Muhammad Fardana dan Ayu akan siap dengan konsekuensi yang akan mereka tempuh usai pernikahan berlangsung kelak. Dan ia yakin masalah itu sudah dibicarakan empat mata antara anaknya dengan Ayu Ting Ting. Dan jika mereka akhirnya menikah, pastinya sudah ada pembahasan terkait kehidupan rumah tangga seperti apa yang mereka inginkan, apa saja tugas dan tanggung jawab keduanya sebagai pasangan suami istri, dan pastinya Ayu juga akan mengurangi jadwalnya di entertainment karena ada tanggung jawab dirinya sebagai istri TNI yang otomatis menjadi ibu persit. Ya selintas itu kurasa sih memang udah pasti dong. Mereka sudah sebelum menentukan tukar cincin, saya percaya sungguh. Apalagi Dana ini kan dari perwira akan udah pasti. Ya omongan itu udah pasti diomongin. Saya nggak ragu lagi lah kalau masalah begitu. Yang umpamanya mau jadi ibu persit, ya pasti kan, pasti udah diomongin sama dia. Tapi nggak perlu saya ulas lagi kan. Ya itu kurasa itu. Jadi kalau di tentara itu memang ada tata caranya. Untuk nikah itu, ya kita ikutin aja ya. Kalau nggak salah peraturan apa katanya nomor 50 tahun 2014 itu apa. Jadi memang itu, ya pasti harus diikutin siapapun harus ngikut. Ya banyak sih ya aturannya ya. Saya kurang jelas lah ya, karena saya nggak pernah mau calon tentara. Di dunia selebriti sudah ada beberapa orang yang memutuskan menikah dengan TNI. Dan kehidupan pernikahan mereka pun tampak baik-baik saja. Dan kini Ayu akan menyusul menikah dengan seorang TNI. Namun ternyata bukan Ayu saja yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan TNI. Tapi ada juga Eli Sugiki yang sedang mempersiapkan pernikahan anaknya dengan seorang TNI juga. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Urusan jodoh memang rahasia sang ilahi. Jadi tak ada seorang pun yang tahu akan berjodoh dengan siapa dan dengan profesi apa. Seperti Ayu Ting Ting, mungkin banyak yang tidak menduga kalau sang biduan akan berjodoh dengan seorang TNI. Dan ternyata tidak hanya Ayu yang akan menikah dengan TNI, tapi juga anak Eli Sugiki, Ulfi, yang rencananya akan menikah juga dengan TNI Angkatan Laut di tahun 2024 ini. Menjadi istri Angkatan Laut tidaklah mudah. Hal itu sudah disampaikan Eli kepada sang anak. Dan ia pun selalu mengingatkan anak keduanya itu agar selalu kuat menjadi istri TNI yang kerap ditinggal tugas suami. Di satu sisi, Eli juga ikut senang mendengar Ayu Ting Ting akan menikah juga dengan seorang TNI dan akan menjadi ibu persit. Doain aja. Selama ini sih aku lihat hubungannya baik-baik aja walaupun LDR kan, karena kan dia di Surabaya, anakku di Jakarta. Insya Allah doain aja dia siap. Aku udah ngasih wejangan ke dia kalau jadi istri Angkatan Laut tuh siap, karena akan pergi terus kan, dia akan pergi terus, mungkin akan ditinggal-tinggal. Ulfi harus bisa jaga diri,
jaga hubungan. Ayu Ting Ting mah artis ngetop, anak saya mah anak biasa gitu kan ya. Itu beda banget maksudnya. Walau emang sama manusia tapi kita beda derajat. Kalau aku beda derajat Ulfi walaupun dapat abdi negara, tapi kan Ulfi anak industri gigi. Kalau Ayu Ting Ting anak kaya rojak, mewah. Kalau mewah pasti nggak semewahnya Ayu lah, nggak semewah Ayu. Pasti namanya anak pertama kali Ulfi melangkah. Jadi kalau jatuh di Ulfi nikah tahun ini Ulfi melangkahi kakaknya. Pasti kita ada acara pedang pora, acara sirama itu melangkahi kakaknya dulu karena nggak boleh. Adat orang Jawa itu harus ada adat melangkah dulu karena anakku yang nomor 1 Yoga masih pacaran belum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.